Hai teman-teman, dalam video ini saya akan membahas materi mata kuliah Biokimia 1 tentang asam amino, protein, dan peptida. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan 10 soal tentang asam amino, protein, dan peptida. Oke, selamat menyaksikan ya teman-teman. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan asam amino? Jawabannya adalah asam amino yang merupakan monomer atau satuan pembentuk protein adalah suatu senyawa yang mempunyai dua gugus fungsi, yaitu gugus amino dan gugus karboksil. Soal yang kedua yaitu jelaskan bagaimana struktur asam amino. Jawabannya adalah struktur asam amino secara umum adalah satu atom C yang mengikat 4 gugus, yaitu gugus amina atau NH2, gugus karboksil atau COOH, atom hidrogen atau H, dan satu gugus sisa atau R dari residu, atau disebut juga gugus atau rantai samping yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu berdasarkan biosintesis asam amino diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya adalah yang pertama yaitu asam amino esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga harus didapat dari konsumsi makanan. Kemudian yang kedua, asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga memiliki prioritas konsumsi yang lebih rendah dibandingkan dengan asam amino esensial. Kemudian yang ketiga yaitu asam amino esensial bersyarat. Asam amino esensial bersyarat adalah kelompok asam amino non-esensial, namun pada saat tertentu seperti setelah latihan beban yang keras, produksi dalam tubuh tidak secepat dan tidak sebanyak yang diperlukan, sehingga harus didapat dari makanan maupun suplemen protein. Selanjutnya soal yang keempat yaitu jelaskan yang dimaksud dengan peptida. Jawabannya adalah senyawa peptida merupakan hasil polimerisasi dari asam amino. Molekul-molekul asam amino terikat satu sama lain, dihubungkan oleh gugus amida yang disebut ikatan peptida yang membentuk antara gugus NH2 dari asam amino yang satu dengan gugus COOH dari asam amino yang lain. Selanjutnya soal yang kelima yaitu jelaskan yang dimaksud dengan ikatan peptida. Jawabannya adalah ikatan peptida merupakan ikatan yang terbentuk ketika atom karbon pada gugus karboksil suatu molekul berbagai elektron dengan atom nitrogen pada gugus amina molekul lainnya. Kemudian soal yang keenam yaitu jelaskan pengertian protein. Jawabannya adalah protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dan monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Kemudian soal yang ketujuh yaitu sebutkan asam amino yang terdapat dalam protein. Jawabannya adalah yang pertama yaitu asam amino dengan gugus R
nonpolar atau tak mengutup. Yang kedua, asam amino dengan gugus R mengutup, tak bermuatan. Yang ketiga, asam amino dengan gugus R bermuatan negatif atau asam amino asam. Yang keempat, asam amino dengan gugus R bermuatan positif atau asam amino basa. Selanjutnya kita masuk dalam soal yang ke-8, yaitu sebutkan dan jelaskan 3 jenis asam amino esensial. Jawabannya yaitu yang pertama, triptofan. Triptofan merupakan asam amino esensial. Ini merupakan beberapa sumber didapatkan dari karbohidrat. Triptofan terdapat pada telur, daging, susu, pisang, dan keju. Kemudian yang kedua, lisin. Lisin terdapat dalam protein kedelai dan ikan. Rata-rata kebutuhan lisin per hari adalah 1-1,5 gram. Kemudian yang ketiga, valin. Valin terdapat pada produk-produk peternakan seperti daging, susu, dan keju. Selain itu, asam amino esensial ini terdapat pada biji-bijian yang mengandung minyak seperti kacang tanah, wijen, dan gentil. Kemudian soal nomor 9. Sebutkan manfaat asam amino bagi tubuh manusia. Jawabannya adalah yang pertama, mencegah kerontokan rambut. Yang kedua, meningkatkan massa otot. Yang ketiga, memelihara kesehatan jantung. Yang keempat, menjaga keseimbangan hormon dan enzim. Dan yang kelima, meningkatkan stamina dan daya ingat. Dan selanjutnya kita masuk dalam soal yang ke-10, yaitu sebutkan 3 peran asam amino. Jawabannya adalah yang pertama, penyusun protein termasuk enzim. Yang kedua, kerangka dasar sejumlah senyawa penting dalam metabolisme atau terutama vitamin, hormon, dan asam nukleat. Dan yang ketiga, pengikat ion logam penting yang diperlukan dalam reaksi enzimatik atau kofaktor. Demikian video dari saya sampaikan.